Bab 2481 Bagaimana aku tahu? Bailey Singkong dan kelompoknya bergegas masuk ke ruangan dan melihat ruangan itu terang benderang, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Hanya ada seorang lelaki tua malang di aula kosong itu, duduk di meja, mengunyah kaki babi dengan mulut penuh minyak, dan sesekali menyesap botol anggur di sebelahnya. Di mana orang-orangnya? Beberapa orang melihat sekeliling, tetapi tidak melihat Ye Bufan. Mereka juga tidak melihat Si Men Feng. Bailey Singkong tidak bisa lagi mempedulikan hal lain dan langsung menyebarkan indera spiritualnya untuk meliputi semua tempat tinggal di Tianlosu. Hasilnya sama persis, semuanya kosong, hanya ada lelaki tua malang itu di sana. Beberapa orang telah membuat banyak persiapan sebelum ini. Bagaimana jika Ye Bufan menolak? Bagaimana jika dia memohon belas kasihan? Bagaimana jika Si Men Feng bergabung? Mereka hanya tidak berpikir bahwa tidak ada seorang pun di sini. Faktanya, hal itu tidak mungkin. Bailey Chengye dan anak buahnya telah mengawasi di luar, jadi bagaimana mungkin orang itu tiba-tiba menghilang? Karena dia tidak dapat menemukannya, dia hanya dapat bertanya. Bailey Singkong melangkah maju dan menepuk meja, "Orang tua, di mana Ye Bufan? Kemana dia pergi?" Suan Yuan Zantian mengangkat kepalanya dan bersendawa. Kedua matanya yang kecil tampak mabuk. "Aku hanya memakan kaki babiku, bagaimana aku tahu kemana dia pergi?" Sial, dia pemabuk. Bagaimanapun, beberapa dari mereka adalah pejuang yang kuat di puncak tahap Mahayana, dan Bailey Singkong adalah seorang pangeran, jadi dia terlalu malas untuk peduli dengan orang tua yang malang ini. Selain itu, orang yang Ye Bufan bahkan tidak bawa saat dia melarikan diri jelas memiliki identitas yang tidak penting, jadi tidak ada gunanya mempersulitnya. Yang mulia, karena kita belum menemukan siapapun, mari kita kembali dengan cepat. Feng Manlou adalah orang yang paling peduli dengan reputasinya. Sudah cukup memalukan bagi 4 guru besar Mahayana untuk membunuh seorang anak muda, dan dia sama sekali tidak ingin ditemukan oleh orang lain. Li Miaozhen menggertakkan giginya dan berkata, sepertinya orang itu sudah bersiap dan pergi diam-diam. Bailey Singkong merasa sangat sedih, tetapi tidak ada gunanya membunuh karena orang-orang itu tidak ada di sini, jadi tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Ayo pergi. Tanpa daya, dia hanya bisa meninggalkan stasiun pos bersama beberapa orang dan segera menghilang di langit malam. Melihat ke arah beberapa orang yang pergi, senyum jenaka muncul di wajah tua Suan Yuan Zantian. Hal-hal menjadi semakin menarik. Karena aku bosan, aku, seorang lelaki tua, mungkin sebaiknya bermain dengan kalian. Dia menghabiskan setengah kaki babi di tangannya dalam beberapa gigitan, dan meminum Wuliang Ye di depannya. Dia juga keluar dan menghilang di malam hari. Di dalam istana Raja Naga, Ye Bufan sedang duduk di tepi danau bersama beberapa orang sambil makan barbecue. Ini adalah strateginya untuk mengatasi masalah. Jika dia tidak mampu menyinggung mereka, dia akan bersembunyi saja. Mereka toh tidak akan bisa menemukannya. Orang-orang itu melakukan pembunuhan kotor. Mereka tidak bisa datang memburu saya secara terbuka. Saya harus menunggu sampai besok pagi dan langsung ikut serta dalam kompetisi. Xiao Xing memegang kaki domba panggang dan memakannya dalam suapan besar. Mulutnya yang kecil dipenuhi noda minyak, yang tampak mengilap. Saudara Ye, mengapa kita harus bersembunyi di sini? Menurut pendapatku, kita harus bergabung dengan tetua Si Men dan membunuh orang tua itu secara langsung. Dengan kekuatannya dan tambahan Si Men Feng, mereka berdua yakin bahwa mereka dapat membunuh Bailey Singkong. Tidak sesederhana yang kau kira. Ye Bufan berkata, Jiufan Xianzong adalah sekte bintang 9 yang lemah. Kita tidak bisa membuat masalah bagi mereka kecuali kita tidak punya pilihan lain. Juga, apakah menurutmu mudah untuk mengalahkan puncak Mahayana kerajaan di kota kekaisaran ini? Jika penjaga kota tertarik, kita akan menjadi masalah besar. Persaingan telah sampai pada titik ini. Yang terpenting adalah mendapatkan kejuaraan. Tidak ada yang penting. Yang terpenting adalah, apakah menurutmu Bailey Singkong akan datang sendirian malam ini? Dia tidak hanya membawa orang kuat kerajaan, kurasa dia telah berhubungan dengan Li Miaozhen dan yang lainnya, siapa tahu, mungkin sekelompok puncak Mahayana akan datang. Kau dan tetua Si Men hanya akan ada di sana untuk menyajikan makanan,
siapa tahu apakah kalian akan dipanggang. Lupakan saja. Setelah mendengar apa yang dikatakannya tentang sekelompok orang di puncak tahap Mahayana, Xiao Qing segera pergi untuk menggerogoti kaki domba itu dengan patuh. Dia hanya suka berperang, tetapi dia pasti tidak akan melakukan apapun untuk mencari kematian. Hu Yayao berkata, pernahkah Anda memperhatikan bahwa kami akan diburu kemanapun kami pergi? Selain itu, budidaya kami semakin kuat, dan sekarang kami telah mencapai puncak Mahayana. Eis di seluruh benua Kunlun, dan melihat siapa yang berani memburu kita. Petik 2. Itu benar, kita hanya akan menamparkan siapapun sampai mati jika kita tidak menyukai mereka, dan kita tidak peduli tentang pangeran atau bangsawan itu. Bagaimana dengan ini, menculik anak itu dan meminta uang kepada keluarga kerajaan lagi, dan Anda harus meminta lebih banyak kali ini, setidaknya 100 batu roh kelas atas. Itu ide bagus. Yang lain mengangguk dan menoleh. Sudut mulut Ye Bufan berkedut. Orang-orang ini benar-benar hanya ingin menonton kesenangan dan tidak takut masalah. Mereka kecanduan penculikan. Jika dia mengatakan akan meminta lebih lain kali, dia akan mengolok-olok Bai Li Singkong. Bagaimana mungkin ada lain kali untuk hal seperti itu? Apa yang kau pikirkan? Alasan aku berhasil pertama kali adalah karena aku mengejutkan mereka, dan juga karena Bai Li Singkong dan orang-orang tua itu diracuni, jadi kami berhasil menculik sang pangeran. Sekarang Bai Li Hongjun bersembunyi di istana, di mana ada lebih banyak tuan dan penjaganya ketat. Menurutmu siapa di antara kita yang bisa menculiknya? Lupakan saja, mari kita makan barbeque saja. Beberapa orang juga tahu bahwa ini hampir mustahil, jadi mereka membenamkan kepala mereka dalam makan barbeque. Ketika mereka hampir selesai makan dan minum, Jiang Fangzu bertanya, Saudara Ye, apakah kita akan kembali malam ini? Apakah kita akan tidur di sini? Tentu saja kita harus kembali, dan tidak terlalu malam. Akan merepotkan untuk kembali setelah fajar. Ye Bufan tidak ingin siapapun mengetahui rahasia tempatnya berada, jadi yang terbaik adalah kembali larut malam. Namun, Anda harus berhati-hati dalam hal semacam ini. Jika Anda bertemu orang seperti Bai Li Singkong, semua usaha Anda akan sia-sia. Kalian tunggu saja di sini, aku akan kembali dan memeriksa situasinya. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan istana Raja Naga dengan cepat dan muncul di gudang yang tidak terpakai di stasiun pos. Agar tidak menarik perhatian, mereka pergi dari sini dulu. Setelah keluar, Ye Bufan segera menahan napas dan mengamati lingkungan sekitarnya dengan cermat. Mendapati segalanya tenang dan tidak ada yang aneh, ia perlahan-lahan menghilangkan kesadaran spiritualnya. Penginapan itu tidak berbeda dari sebelum dia pergi. Hanya ada lelaki tua Suanyuan yang duduk di kamar, mengunyah kaki babi dan minum bir. Tidak ada tanda-tanda Bai Li Singkong dan yang lainnya. Saya melihat waktu dan saat itu sudah sekitar pukul 2 pagi. Dia seharusnya sudah lewat, kata Ye Bufan sambil melangkah masuk ke ruangan dan menepuk meja. Orang tua, apakah ada yang datang ke sini tadi? Ya, 4 orang datang sekaligus. Suanyuan Zantian berkata, mereka adalah Bai Li Singkong, Lim Yaozhen, Feng Manlou, dan Nangong Sangyuan. Ye Bufan tertegun sejenak, kau tahu semua ini. Dalam kesannya, bahkan jika Bai Li Singkong datang untuk membunuhnya, dia akan menyembunyikan identitasnya dan tidak mungkin orang lain melihat penampilannya. Bagaimana orang tua ini bisa mengatakannya dengan sangat jelas? Bab 2482, apakah semudah itu menculik sang pangeran? Suanyuan Zantian mengangkat jarinya dan menunjuk kedua matanya yang hijau, orang tua itu memiliki mata yang tajam. Bagaimana mereka bisa menyembunyikan keterampilan kecil mereka dariku? Ye Bufan terkejut dan bertanya-tanya tingkat kultivasi apa yang dimiliki orang tua ini. Dia masih tidak bisa mengatakan kedalaman keterampilannya. Dia dapat dengan mudah melihat melalui Bai Li Singkong dan yang lainnya. Kemampuan ini jelas tidak sederhana. Dan pada saat ini, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Suanyuan Zantian menatapnya dan tersenyum. Anak kecil, aku tidak menyangka kau benar-benar memiliki hal yang baik seperti dunia luar angkasa yang kecil. Bahkan aku, seorang lelaki tua, merasa iri. Kau bisa melihat ini. Ye Bufan benar-benar terkejut kali ini.
Alasan mengapa dia diam-diam membawa Lu Sueman dan yang lainnya ke istana Raja Naga adalah untuk menjaga rahasia, tetapi pada akhirnya, lelaki tua itu tetap mengetahuinya. Sejak debutnya, ia telah bertemu banyak guru, termasuk banyak yang berada di puncak tingkat Mahayana. Ini adalah pertama kalinya seseorang melihat bahwa ia memiliki ruang yang mandiri. Suanyuan Zantian terkekeh, mengambil botol anggur dan meneguknya lagi. Sudah kubilang sebelumnya, aku punya mata yang tajam, tidak ada yang tidak bisa kulihat. Ye Bufan tersadar dari keterkejutannya. Satu hal yang pasti, lelaki tua itu tidak punya niat buruk padanya. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, senang rasanya punya mata kecil. Sambil berkata demikian, dia mengulurkan tangan dan mengambil sisa setengah kaki babi dari lelaki tua itu dan menggigitnya 2 kali. Mereka tidak mempersulitmu, kan? Suanyuan Zantian mengerutkan bibirnya dan berkata, si kecil, kamu tidak perlu mengujiku. Hanya beberapa kepala bawang putih tidak sepadan dengan perhatian lelaki tua sepertiku. Ye Bufan tersenyum canggung, ini, kamu sudah menemukan jawabannya lagi. Alasan mengapa dia menanyakan hal ini adalah untuk menguji kedalaman lelaki tua itu. Orang tua, aku sudah hidup bertahun-tahun, apakah ada yang tidak bisa kulihat? Suanyuan Zantian mengerutkan bibirnya, ngomong-ngomong, aku baru saja menyiapkan hadiah besar untukmu, agar kamu tidak selalu menuduhku memakan makananmu secara cuma-cuma. Hadiah besar, hadiah apa? Ye Bufan penuh rasa ingin tahu. Selain setengah dari transformasi 1 Ki menjadi 3 murni, orang tua ini pelit sampai sekarang. Dia bertanya-tanya apa yang ada dalam pikirannya untuk diberikan kepadanya. Tentu saja itu hal yang baik. Suanyuan Zantian mengulurkan jarinya yang berminyak dan menunjuk ke sudut dinding. Ye Bufan menoleh ke sana dan menemukan sebuah karung besar yang menggembung. Dia mengulurkan tangannya dan dengan gerakan jari yang tajam, dia langsung memotong tali pada karung itu. Tak lama kemudian muncullah seseorang yang tak lain adalah putra mahkota Baili Hongjun. Hanya saja orang ini titik akupunturnya ditekan dan sekarang koma. Ini. Ye Bufan membelalakkan matanya karena terkejut, bola matanya hampir keluar dari rongganya. Orang tua itu terus-menerus mengejutkanku sepanjang malam, dan kejutan demi kejutan semakin terasa. Bukankah seharusnya Baili Hongjun bersembunyi di istana yang dalam sekarang? Di sana banyak sekali orang kuat, bagaimana orang tua ini bisa menculik orang keluar? Setelah terkejut, dia menelan ludah untuk menenangkan dirinya. Pak Tua, bagaimana caranya? Kenapa kau bertanya begitu banyak? Suanyuan Zantian berkata dengan acuh tak acuh, melihatmu bersenang-senang terakhir kali. Aku, seorang lelaki tua, tidak punya pekerjaan, jadi aku mengeluarkannya lagi. Anggap saja itu sebagai uang makanku untuk beberapa hari ke depan. Terserah padamu seberapa banyak yang bisa kau dapatkan darinya. Pak Tua, kau hebat. Aku akan menambahkan 2 hidangan lagi untukmu dan mengambil beberapa botol anggur yang enak. Ye Bufan sangat bersemangat. Dengan Baili Hongjun di tangannya, dia tidak hanya bisa menghasilkan banyak uang, tetapi juga melampiaskan amarahnya. Saya telah ditekan satu demi satu oleh Baili Singkong akhir-akhir ini, dan saya benar-benar tidak bahagia. Dia melepaskan Nalan Yujia dan yang lainnya dari istana Raja Naga, memberi mereka penjelasan singkat, lalu berbalik dan berjalan keluar ruangan. Mereka tiba di sudut terpencil dan melakukan hal yang sama seperti terakhir kali, melepaskan tubuh Tao lainnya, membuatnya berpakaian seperti iblis dalam jubah hitam, dan menghilang ke langit malam sambil membawa Baili Hongjun. Halaman dalam istana Kekaisaran Naga Suci benar-benar kacau saat ini. Hilangnya Yang Mulia Putra Mahkota secara tiba-tiba merupakan peristiwa besar. Penjaga istana yang tak terhitung jumlahnya telah mencari kemana-mana, dan kota Kekaisaran telah ditutup sepenuhnya hari ini, tetapi tetap saja tidak ada yang ditemukan. Di Istana Emas, Kaisar Kekaisaran Naga Suci, Baili Xingyun, duduk di tengah dengan tatapan muram, dan di depannya berdiri Pangeran Senwu. Tidak lama setelah Baili Singkong kembali ke istana, ia menerima pesan dari pengawal istana yang mengatakan bahwa putra mahkota telah menghilang lagi dan memintanya untuk segera memasuki istana. Hal ini mengejutkannya. Mengapa setiap kali dia pergi ke kantor pos untuk membunuh Ye Bufan, sesuatu terjadi pada Yang Mulia Putra Mahkota? Apakah ini suatu kebetulan atau ada yang melakukannya dengan sengaja?
Dan jika terakhir kali hal itu dapat dikaitkan dengan kecerobohan, kali ini benar-benar berbeda. Istana Kekaisaran dijaga ketat dan dipenuhi orang-orang kuat. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa terbang keluar. Siapa yang bisa menculik sang pangeran? Dengan keraguan di hatinya, dia bergegas menuju istana. Baili Xingyun berbicara singkat tentang hilangnya sang pangeran, lalu bertanya, "Saudaraku, apa yang terjadi terakhir kali ketika Juner diculik?" "Aku menduga orang yang sama yang melakukannya. Bisakah kau menceritakannya secara rinci?" Begini, Baili Xingkong menceritakan keseluruhan cerita dari awal hingga akhir, dan akhirnya berkata, "Terakhir kali, beberapa tetua dan aku semuanya diracuni, dan pertahanan di istana agak longgar, jadi pihak lain berhasil. Tapi sekarang kita berada di istana kekaisaran, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi?" Ekspresi Baili Xingyun muram, tidak peduli siapa itu. Ini adalah provokasi terang-terangan terhadap keagungan keluarga kerajaanku. Jika orang itu muncul lagi kali ini, dia tidak boleh dibiarkan melarikan diri apapun yang terjadi. Dia harus ditangkap dan lihat siapa yang berani melawanku. Baili Xingkong juga menggertakkan giginya dengan kebencian, "Jangan khawatir, selama anak itu keluar, dia tidak boleh dibiarkan melarikan diri kali ini." Sebelum dia selesai berbicara, sebuah suara kasar bergema di seluruh kota kekaisaran. "Orang-orang kekaisaran naga suci, dengarkan aku. Pangeran kalian ada di tanganku. Jika kalian menginginkannya, bawakan aku 100 batu roh kelas atas." Saat ini, langit timur baru saja mulai terang dan banyak orang masih tertidur. Setelah teriakan ini, semua orang terbangun dari mimpi mereka dan semua rasa kantuk langsung hilang. Ya ampun, apa yang terjadi? Mengapa pangeran dirampok lagi? Apa yang terjadi? Apakah semudah itu menculik pangeran? Merampoknya saja. 100 batu roh kelas atas, apakah harganya sudah naik? Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa begitu berani? Pada saat itu, seluruh kota kekaisaran mendidih karena kegembiraan. Orang-orang keluar dari kamar mereka satu demi satu, dan para biksu bahkan terbang ke udara dan terbang langsung ke arah asal suara itu. Tidak seperti terakhir kali ini musuh menduduki gerbang selatan kota. Baili Xingkong berteriak dengan niat membunuh, "Sialan, orang ini benar-benar ada di sini." Dari nada suara pihak lain dan harga yang ditawarkannya, dia dapat menyimpulkan bahwa itu pasti orang yang sama yang melakukannya terakhir kali. Suara Baili Xingyun dipenuhi amarah, bahwa lebih banyak orang bersamamu. Kita tidak bisa membiarkannya lolos kali ini. Selain itu, selamatkan Juner terlebih dahulu. Putraku tidak boleh berada dalam bahaya. Aku tahu. Baili Xingkong setuju dan segera memanggil orang-orang kuat di istana. Dia membawa puluhan master di atas panggung Mahayana. Mereka semua terbang ke udara dan terbang menuju Nancheng dengan aura pembunuh. Bab 2483 Lihat, aku berhasil lagi. Di puncak kota, banyak sekali orang yang berbondong-bondong masuk. Kali ini semua orang sudah mengikuti aturan dan hanya berhenti 1 kilometer jauhnya dan menonton, tidak terburu-buru untuk mendekat. Semua orang mendongak ke atas tembok kota dan melihat seorang pria berjubah hitam berdiri di sana, persis sama seperti terakhir kali. Orang yang dipegangnya tidak lain adalah putra mahkota Baili Hongjun. Ya ampun, itu benar-benar pangeran, dan sekarang dia diculik lagi. Ada apa dengan keluarga kerajaan kekaisaran naga suci? Apakah mereka menyinggung orang yang berkuasa? Bagaimana orang ini bisa lolos terakhir kali? Dia tidak akan seberuntung itu kali ini, kan? Para penonton mulai menggosok-gosokkan tinju mereka, dan beberapa bahkan siap bergerak untuk mendapatkan hadiah 100 juta yuan. Namun, sekarang para sandera berada di tangan orang lain, mereka tidak berani bertindak gegabah. Kalau tidak, mereka tidak hanya tidak akan mendapatkan uang, tetapi mereka akan menjadi musuh keluarga kerajaan kekaisaran naga suci. Baili Hongjun membuka matanya, hanya untuk mendapati dirinya berada di atas tembok kota lagi. Saat menoleh, dia melihat pria menakutkan berjubah hitam berdiri di sampingnya lagi, dikelilingi oleh banyak penonton. Sialan, aku mimpi buruk lagi. Tampaknya baginya bahwa ia sedang bermimpi, lalu ia memejamkan mata lalu mencoba membukanya lagi, berharap mimpi buruk ini akan berlalu. Tetapi setelah mencoba beberapa kali,
lingkungan sekitarnya tetap sama, tanpa perubahan apapun. Apakah ini bukan mimpi? Bailey Hongjun sedikit bingung. Lingkungan sekitar terlalu nyata dan tidak tampak seperti mimpi. Tetapi bagaimana mungkin kejadian seperti penculikan diriku terjadi untuk kedua kalinya? Saya berada di istana kekaisaran, mustahil bagi siapapun untuk menculik saya. Ia merasa tidak bisa bergerak sama sekali, seolah-olah titik akupunturnya tersumbat lagi. Ia membuka mulutnya dan menggigit lidahnya dengan keras. Tiba-tiba, rasa sakit yang tajam membuatnya sadar bahwa ia tidak sedang bermimpi. Sialan banget. Gue diculik lagi, dan kejadian sialan ini lagi. Bailey Hongjun yakin kalau dia nggak sedang bermimpi, tapi malah diculik lagi sama orang ini. Tiba-tiba, kemarahan yang tak terbatas muncul di hatinya. Siapa kamu? Kamu belum selesai. Aku hanya bisa mengikat satu orang, bisakah kamu mengubah orang lain? Dia memang sangat marah. Semua nasib buruk yang telah dialaminya selama bertahun-tahun tidak sebanyak yang terjadi baru-baru ini. Bagaimana mungkin Yang Mulia Putra Mahkota dipukuli berulang kali? Bagaimana mungkin Yang Mulia Putra Mahkota diikat berulang kali? Namun, ini terjadi padanya. Ada apa? Kamu marah? Pria berjubah hitam itu meliriknya. Meskipun wajahnya tertutup rapat, matanya penuh dengan ejekan. Wajahmu sudah pulih dengan baik. Meskipun Bailey Hongjun pernah dipukuli sampai babak belur, dia adalah putra mahkota, dan ada banyak tabib terkenal di istana. Setelah menjalani perawatan, dia sudah banyak pulih. Namun, ketika dia melihat tatapan mata pria berjubah hitam itu, dia langsung mendapat firasat buruk. Apa yang akan kau lakukan? Jika kau berani menyentuhku, keluarga kerajaan kekaisaran naga suci tidak akan membiarkanmu pergi. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah tinju telah mendarat di rongga matanya, diikuti oleh mata lainnya, lalu hidungnya. Tinju berjatuhan bagai tetesan air hujan, dan tak lama kemudian dia dipukuli hingga kepala babi. Setelah dipukuli, lelaki berjubah hitam itu mengangguk puas. Ya, begitulah seharusnya seorang sandera. Aku akan membunuhmu. Aku harus membunuhmu. Bailey Hongjun hampir marah. Bagaimana mungkin dia bisa menindas orang lain seperti ini? Menculiknya 2 kali sudah cukup buruk. Tetapi dia memukulinya seperti ini setiap kali, dan dia bahkan tidak ingin membiarkannya hidup. Membunuhku. Kau harus memiliki kemampuan itu. Pria berjubah hitam itu berkata dengan dingin, jika keluarga kerajaan kekaisaran naga suci tidak dapat memberikan tawar-menawar yang memuaskanku kali ini, aku akan membunuhmu. Bailey Hongjun segera menutup mulutnya, baru kemudian dia menyadari bahwa dia bukan lagi pangeran yang mengendalikan hidup dan mati orang lain, tetapi seorang tahanan yang diculik. Jika aku membuat seseorang tidak bahagia, dia mungkin benar-benar akan membunuhku. Pada saat ini, puluhan sosok bergegas mendekat dari kejauhan, dipimpin oleh Pangeran Senwu Bailey Singkong. Sebelum datang ke sini, dia sudah membuat pengaturan terlebih dahulu, dan puluhan orang kerajaan yang kuat terbang ke belakang dan langsung memotong jalan mundur pria berjubah hitam itu. Apa yang harus mereka lakukan kali ini adalah menyelamatkan Yang Mulia Putra Mahkota dan tidak membiarkannya melarikan diri apapun yang terjadi. Bailey Singkong mendatangi pria berjubah hitam itu dan berkata, "Kau lagi? Apa kau benar-benar berpikir bahwa keluarga kerajaan kekaisaran naga suci kita mudah diganggu?" "Ya, menurutku kau mudah diganggu, dan itu faktanya. Lihat, aku berhasil lagi." Pria berjubah hitam itu berkata sambil mengangkat Bailey Hongjun di tangannya, mengguncangnya seperti seekor ayam. Bailey Sing sangat marah hingga hampir muntah darah. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun keluarga kerajaan kekaisaran naga suci diperlakukan seperti buah kesemek yang lembut. Yang lain juga menyaksikan dengan mendesah. "Kau tahu, kekaisaran naga suci adalah yang terkuat di provinsi Tiansheng, dan kekuatannya tidak kalah dengan sekte bintang 9 itu. Akibatnya, dia terjepit ke tanah dan dipukuli oleh orang-orang ini satu demi satu. Namun, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimanapun, mereka memiliki Yang Mulia Putra Mahkota di pihak mereka, jadi keluarga kerajaan hanya dapat menundukkan kepala." Bailey Singkong menahan amarah di dalam hatinya, "Katakan padaku, apa yang kau inginkan?" "Tidak apa-apa.
Aku orang yang sederhana. Aku hanya menginginkan uang, bukan nyawa. Pria berjubah hitam itu berkata dengan suara serak, kupikir benda itu dijual terlalu murah terakhir kali. Bagaimana mungkin seorang pangeran dari suatu negara hanya menjualnya seharga 50 batu roh kelas atas? Kali ini aku ingin menaikkan harganya, 100 batu roh kelas atas, tidak kurang satu pun. Entah mengapa, setiap kali pria berjubah hitam itu mengucapkan sepatah kata, Bailey Singkong ingin muntah darah. Tuan, 100 batu roh kelas atas, tidakkah menurutmu itu terlalu banyak? Sebenarnya, terakhir kali dia mengeluarkan 50 batu roh kelas atas, dia merasa sangat sakit. Bagaimanapun, benda ini adalah sumber daya langka untuk kultivasi, dan tidak dapat dibeli bahkan jika kamu punya uang. Berarti keluarga kerajaan Kekaisaran Naga Suci kaya raya, kalau tidak, siapa yang bisa mengambil uang sebanyak itu sekaligus? Tetapi orang di depanku, seolah-olah dia telah menemukan tambang emas, melipat gandakan harganya. Apakah ini terlalu berlebihan? Itu bukan pemerasan jika ada harganya. Ambil atau tidak? Pria berjubah hitam itu memegang pangeran di tangannya, sama sekali tidak takut. Satu tangan memberi uang dan tangan lainnya memberi pangeran. Ambil uangnya untuk menebusnya. Jika kamu tidak mengambil uangnya, aku akan memenggal kepalanya sekarang juga. Setelah mengatakan ini, Bailey Hongjun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Meskipun perilaku pria berjubah hitam itu tampak aneh, aura pembunuh di tubuhnya tidak palsu. Dia tidak ragu bahwa orang ini benar-benar akan membunuhnya. Orang-orang di sekitar terkejut. Pangeran Kekaisaran Naga Suci dijual seperti komoditas. Aku akan memberikannya padamu. Bailey Singkong mengucapkan dua kata ini sambil menggertakkan giginya. Dia harus menyelamatkan sang pangeran terlebih dahulu, apapun yang terjadi. Setelah berkata demikian, dia menjentikkan tangannya dan sebuah cincin penyimpanan terbang keluar. Pria berjubah hitam mengambilnya di tangannya, memindainya dengan indera spiritualnya, dan mengangguk puas, sepertinya Kekaisaran Naga Suci benar-benar kaya. Wajah Bailey Singkong menjadi pucat, dan dia menahan amarah di dalam hatinya, aku sudah membayar uangnya, cepat lepaskan dia. Jangan khawatir, hanya ada satu prosedur terakhir. Setelah mengatakan ini, pria berjubah hitam itu menyambar cincin penyimpanan dari tangan Bailey Hongjun lagi, dan kemudian menanggalkan jubahnya yang indah. Adegan sebelumnya terulang, dan putra mahkota yang terhormat hanya tinggal mengenakan pakaian dalamnya. Orang-orang di sekitar diam-diam terkejut. Orang ini benar-benar menyinggung keluarga kerajaan Kekaisaran Naga Suci sampai mati. Bab 2484 Kamu Hantu yang Malang. Di mata semua orang, perilaku orang di hadapan mereka ini sudah kelewat batas, tetapi mereka tidak pernah menyangka akan terjadi sesuatu yang bahkan lebih kelewat batas. Pria berjubah hitam mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Bailey Hongjun. Kasihan kamu, kok uang di ring itu cuma sedikit. Semua orang yang hadir terkejut. Perampok itu sebenarnya mengira uangnya terlalu sedikit. Bailey Hongjun dipukuli dengan sangat keras hingga wajahnya tampak bingung dan dia merasa bersalah. Cincin penyimpanan sialan ini baru saja dirampok olehmu kemarin. Berapa banyak uang yang bisa kamu harapkan dari cincin penyimpanan baruku? Kasihan sekali, kau masih mau jadi pangeran dengan ini. Lelaki berjubah hitam itu tampak sangat tidak puas dan menamparkan wajahnya lagi. Bailey Singkong dan yang lainnya menonton dari samping dan hampir menjadi gila, tetapi mereka tidak berani berbuat apa-apa, karena takut orang ini akan menghajar sang pangeran hingga menjadi bubur dengan satu kekuatan. Tuan, apakah Anda bertindak terlalu jauh? Bailey Singkong meraung. Baiklah, aku akan membantumu dan mengembalikan orang malang ini kepadamu sekarang. Pria berjubah hitam itu berkata dan menjabat tangannya. Bailey Hongjun tiba-tiba bergegas ke sisi ini seperti bola meriam dan menembak langsung ke Bailey Singkong. Bailey Singkong tidak berani ceroboh, dan segera mengerahkan energi sejatinya untuk menghadapi Bailey Hongjun. Pria berjubah hitam memanfaatkan waktu ini untuk melompat turun dari atas tembok kota. Kali ini dia tidak memilih untuk melarikan diri jauh, tetapi langsung menerkam parit di bawahnya. Sebagai kekaisaran pertama di Provinsi Tiansheng, parit kota Kekaisaran Shenglong sangat lebar, lebih dari 10 kaki lebarnya dan 2 atau 3 kaki dalamnya.
Penjahat jahat, mari kita lihat kemana kau bisa melarikan diri. Bailey Singkong melemparkan pangeran di tangannya ke bawahan di sebelahnya, dan menerkam seperti kilat, dan pada saat yang sama menghunus pedang panjang di belakangnya. Dia sekarang telah memutuskan untuk membunuh pihak lain di tempat dan tidak membiarkannya melarikan diri. Melihat lelaki berjubah hitam itu semakin dekat ke parit, dia mengayunkan pedang di tangannya ke udara, mengeluarkan cahaya pedang sepanjang 7 atau 8 kaki, dan menebas ke udara dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Semua orang di sekitar diam-diam tercengang. Itu adalah serangan pedang yang kuat dari seorang guru Mahayana Puncak, dan itu jauh melampaui kemampuan orang biasa untuk menangkisnya. Namun, lelaki berjubah hitam itu mengabaikannya dan sedikit mempercepat langkahnya. Ia langsung berlari ke parit dan menyelam ke sungai sambil mengeluarkan percikan air. Pedang Bailey Singkong segera menyusul, dan cahaya pedang yang tajam menebas parit dengan ganas. Dulu, orang sering berkata bahwa pedang seorang guru dapat membelah gunung dan memotong sungai. Sekarang, semua orang telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kekuatan pedang dari puncak Mahayana begitu mencengangkan sehingga parit terbelah dua dimanapun pedang itu lewat. Air sungai menguap seluruhnya dalam sekejap, menampakkan dasar sungai yang lebar. Namun yang mengejutkan adalah pria berjubah hitam itu menghilang. Di bawah cahaya pedang yang begitu tajam, tidak ada jejak darah atau sosok manusia. Bailey Singkong mengikutinya dan berdiri di udara di atas parit. Indra spiritualnya yang tak tertandingi menyebar seperti merkuri yang tumpah di tanah, mengamati seluruh parit dari atas ke bawah. Tetapi yang membuatnya jengkel adalah, sama seperti terakhir kali, ia tetap tidak dapat menemukan jejak lelaki berjubah hitam itu. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin, bagaimana dia bisa lolos. Pria berjubah hitam itu selalu ada di hadapannya, dan orang-orang kuat yang dia kirim sebelumnya telah mengepungnya. Dalam situasi ini, bahkan seekor lalat pun tidak bisa terbang keluar, bagaimana mungkin pria itu bisa lolos. Namun, betapapun enggannya ia untuk menerimanya, kenyataan itu ada di depannya. Parit yang terputus itu mengalir kembali, airnya bergolak, tetapi tidak ada seorang pun yang terlihat. Cari aku, temukan dia untukku. Siapapun yang bisa menangkapnya akan diberi hadiah 200 juta batu roh berkualitas tinggi dari Kekaisaran Naga Suci. Bailey Singkong jelas sangat marah dan langsung menggandakan hadiahnya. Para pendeta yang sedang menonton menunggu kesempatan ini. Mereka bergegas maju dan mulai mencari-cari. Beberapa biksu yang mempraktikkan teknik yang berhubungan dengan air langsung menguras air dari parit untuk menyingkap seluruh dasar sungai, tetapi hasilnya tetap sama, lumpur tergali, tetapi tidak ada satupun sosok manusia. Yang mulia pangeran, kami tidak dapat menemukannya. Orang-orang yang diutus kembali satu demi satu untuk melaporkan bahwa mereka tidak menemukan apapun. Aku sangat marah. Bailey Singkong benar-benar menjadi gila. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan melarikan diri darinya 2 kali berturut-turut. Dia menghunus pedang panjang dari punggungnya dan menebasnya dengan ganas. Dalam kemarahan yang amat besar, pedang itu melesat keluar dengan kekuatan terbesarnya, membelah parit menjadi 2, meninggalkan jurang tak berdasar. Tetapi betapapun marahnya dia tidak punya pilihan lain selain membawa Bailey Hongjun kembali ke istana untuk melapor. Di kejauhan, Hua Sijin dan Hua Ruyu berdiri berdampingan. Hua Ruyu berkata, "Penatua, bisakah kau memberitahu bagaimana orang itu lari?" "Aku tidak tahu. Tidak ada cacat." Dengan pengalaman dari terakhir kali, Hua Sijin benar-benar mengawasi pria berpakaian hitam kali ini. Tetapi meski begitu, dia tidak menyadari adanya petunjuk apapun saat pihak lainnya akhirnya menghilang. "Baiklah, ayo pergi, kompetisi akan segera dimulai." Setelah mengatakan ini, Hua Sijin membawa Hua Ruyu dan bergegas menuju tempat latihan kerajaan. Meskipun mereka kalah dalam pertandingan kemarin, mereka masih harus bersaing dengan Leng Qingqiu untuk memperebutkan tempat ketiga hari ini. Di dalam sebuah ruangan di stasiun pos, Ye Bufan sedang memegang 100 batu berkilau di tangannya, yang merupakan batu roh tingkat atas yang baru saja dirampoknya. Benda ini kaya akan energi spiritual. Menghirupnya sedikit saja akan membuat setiap pori di tubuh Anda terasa nyaman. Tubuh Tao atasnya lah yang sebelumnya memeras Bailey Singkong.
Setelah memperoleh batu roh kelas atas, batu itu langsung dikirim ke istana Raja Naga, lalu menghilang ke dalam kehampaan di bawah naungan air sungai. Dengan metode pelarian yang aneh seperti itu, belum lagi pihak lain itu menggali 3 kaki ke dalam tanah, bahkan jika seluruh benua Kunlun terbalik, tidak ada jejak orang itu yang akan ditemukan. Di seberangnya, lelaki tua malang Xuanyuan Zantian tengah duduk di meja sambil minum. Si kecil, katakan padaku, bagaimana caramu berterima kasih padaku? Tidak masalah, katakan saja apa yang kau inginkan. Ye Bufan kini memiliki rasa hormat yang sama sekali baru terhadap lelaki tua ini. Dia mampu membawa Bai Li Hongjun keluar dari istana dengan diam-diam, jadi dia jelas bukan karakter yang sederhana. Dan hadiah luar biasa ini memberinya 100 batu roh bermutu tinggi, jadi dia tentu saja dipenuhi rasa terima kasih. Saya, seorang lelaki tua, tidak meminta banyak. Bawakan saja saya anggur dan makanan yang enak. Perut Xuanyuan Zantian tidak terlihat besar, tetapi tampak seperti lubang tanpa dasar yang tidak akan pernah terisi. Tidak masalah. Ye Bufan melambaikan tangannya, dan 3 kotak anggur muncul di depannya. Anggur putih, bir, anggur, kami punya apapun yang ingin kamu minum. Lumayan, lumayan. Mata hijau Xuanyuan Zantian begitu gembira sehingga dia menyingkirkan anggur itu sambil tersenyum. Anak kecil, apakah ada hidangan lezat lainnya? Ye Bufan menepuk dadanya dan berkata dengan murah hati, makanan apa yang ingin kamu makan? Aku punya semuanya di sini. Itu adalah jenis yang istimewa dan kamu tidak akan pernah melupakannya setelah 1 gigitan. Aku belum pernah memakannya sebelumnya. Ini mudah. Ye Bufan menunjukkan senyum licik di wajahnya, dan kemudian benda bulat hitam mengilap muncul di telapak tangannya. Orang tua, ini adalah hal yang baik. Ini benar-benar memenuhi kebutuhanmu. Ini unik dan kamu tidak akan pernah melupakannya setelah menggigitnya. Dan aku jamin kamu belum pernah memakannya sebelumnya. Xuanyuan Zantian segera membelalakkan matanya dan menatap benda di depannya dengan rasa ingin tahu, apa ini? Ye Bufan tersenyum, ini disebut telur yang diawetkan, makanan lezat yang sangat lezat. Bab 2485, Niat Pedang vs Hati Pedang. Benarkah, kau tidak akan menipuku, kan? Entah mengapa, Xuanyuan Zantian selalu punya firasat buruk. Ye Bufan berkata, bagaimana mungkin, ini benar-benar makanan lezat, kamu akan tahu rasanya setelah menggigitnya, ini pasti akan memenuhi 3 persyaratanmu. Kalau begitu, biar aku mencobanya. Kata Xuanyuan Zantian sambil mengambil telur yang diawetkan itu, menggigitnya, lalu ekspresinya berubah, dan wajah tuannya menjadi sangat aneh. Dasar bocah nakal, kau benar-benar menipuku, apa ini? Sungguh menjijikkan, seperti memakan kotoran. Hahaha, bukankah itu yang kau katakan? Aku belum pernah memakannya sebelumnya, tetapi rasanya tak terlupakan begitu aku memakannya, dan rasanya sangat unik. Ye Bufan tertawa terbahak-bahak hingga ia terjatuh. Ia pernah melihat video orang asing memakan telur seabad sebelumnya dan menganggapnya agak berlebihan, tetapi sekarang setelah menonton Xuanyuan Zantian ia tahu bahwa itu memang berasal dari kehidupan. Nikmatilah perlahan, kalian akan jatuh cinta. Ia kemudian meminta semua orang untuk meninggalkan stasiun pos dan menuju ke lapangan parade kerajaan. Royal Parade Grounds sudah penuh sesak dengan orang-orang saat ini. Hari ini adalah hari terakhir kompetisi, dan juara dari pertarungan para jenius dan monster ini akan segera lahir. Banyak orang telah berbondong-bondong ke sini untuk menonton pertandingan. Saat Ye Bufan berjalan, dia bagaikan bulan yang dikelilingi bintang-bintang. Banyak orang datang untuk menyambutnya dengan hangat, mengungkapkan rasa hormat mereka kepadanya. Sebaliknya, Bai Li Singkong di tribun penonton memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajahnya. Pada hari terakhir kompetisi, negara bagian Tiansheng mereka telah sepenuhnya kehilangan kesempatan untuk maju ke final. Kalau cuma itu sih nggak apa-apa, tapi pangeran kerajaan diculik 2 kali berturut-turut, diperas di depan umum, dan pencurinya kabur 2 kali berturut-turut. Pokoknya dia nggak akan merasa senang. Tetapi seburuk apapun suasana hatinya, prosedur harus diikuti dan dia akan tetap menjadi tuan rumah pertandingan. Sekarang hanya tersisa 2 pertandingan lagi.
Leng Qingqiu dan Hua Ruyu akan naik ring bersama untuk memperebutkan tempat ketiga. Pertarungan kejuaraan antara Wang Chen dan Ye Bufan akan berakhir. Meski mengaku kalah di pertandingan terakhir, popularitas Leng Qingqiu masih tetap tinggi. Sorak-sorai penonton sudah terdengar begitu kencang saat ia melangkah ke atas panggung. "Peri Leng, aku tidak menyangka kita akan bertemu di sini." Setelah beristirahat semalam, Hua Ruyu telah terbebas dari kesedihan karena kegagalan kemarin. Dia masih tersenyum seperti bunga dan tetap menawan dan menarik seperti sebelumnya. "Jangan bicara omong kosong, akui kekalahan atau ambil tindakan." Leng Qingqiu bersikap dingin kepada semua orang kecuali Ye Bufan. Berdiri di sana seperti pedang yang terhunus dari sarungnya, membuat orang takut untuk mendekatinya. "Kamu sangat membosankan. Tidak ada pria yang menyukai seseorang yang begitu dingin." Hua Ruyu mengatakan ini dan memutar pergelangan tangannya, dan sebuah pedang hijau setinggi 3 kaki muncul di tengah telapak tangannya. Rapiernya hancur di tangan Wang Chen kemarin, dan pedang ini juga terlihat sangat luar biasa. "Kudengar Peri Hanjian telah dikenali oleh makam pedang dan telah memahami hati pedang. Jadi hari ini aku ingin melihat seberapa kuat hati pedang ini dibandingkan dengan niat pedangku." Sambil berbicara, dia perlahan menarik pedang dari sarungnya. Pedang panjang di tangannya berdenting pelan, dan cahaya putih mengalir di pedang itu seperti riak air. Meskipun semua orang berada jauh dari arena, mereka masih bisa merasakan niat pedang yang luar biasa kuat. Riak-riak mengalir, dan burung phoenix bernyanyi dalam alunan musik emas. Dia benar-benar telah memahami maksud pedang. Seseorang di antara hadirin berseru, dan yang lainnya juga menatapnya dengan takjub. Pedang dikenal sebagai raja dari semua senjata. Pedang mudah dipelajari, tetapi sangat sulit untuk dipraktikkan secara ekstrim. Banyak orang tidak dapat menyentuh makna pedang sepanjang hidup mereka. Hua Ruyu di depannya tidak hanya memahami arti pedang, tetapi juga mencapai alam kesuksesan besar. Tidak ada yang menyangka bahwa pria androgini ini bisa begitu kuat. Murid inti dari Sekte Bintang 9 memang tidak sederhana. Pada saat yang sama, banyak orang diam-diam menggelengkan kepala dan mendesah untuknya. Dalam pertempuran sebelumnya, ia bertemu dengan Wang Chen yang bahkan lebih jahat, yang mengalahkannya hanya dengan suara pianonya dan tidak memberinya kesempatan untuk menunjukkan niat pedangnya. Orang ini sangat kuat, apakah Peri Hanjian bisa melakukannya? Merasakan tekanan yang berasal dari pedang Hua Ruyu, hati banyak orang langsung menegang. Meskipun semua orang telah mendengar bahwa peri pedang dingin telah dikenali oleh makam pedang dan telah memahami hati pedang, namun belum ada seorang pun yang pernah melihatnya, apalagi seberapa kuat hati pedang itu. Dalam beberapa permainan sebelumnya, karena jarak yang sangat jauh, Leng Qingqiu tidak mampu menampilkan kekuatan aslinya. Hua Ruyu memegang pedang panjang di tangannya, dengan momentum besar. "Peri Leng, hunus pedangmu." Sebagai murid inti Sekte Huajian, meskipun dia dikalahkan, dia masih memiliki cukup kepercayaan diri. "Sesuai keinginanmu, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa itu hati pedang yang sebenarnya," kata Leng Qingqiu, lalu menghunus pedangnya dengan keras, dan pedang itu tiba-tiba memancarkan cahaya dingin. Pada saat ini, seluruh temperamennya berubah, seolah-olah dia telah menjadi satu dengan pedang di tangannya. Auranya membumbung tinggi ke langit, dan energi pedang yang tajam tampaknya telah merobek langit. Bas bas bas. Pedang milik para pendeta yang tak terhitung jumlahnya di bawah tribun mengeluarkan suara berdengung, seolah-olah mereka memberi hormat kepada orang kuat itu. "Gunakan hatimu sebagai pedang, niatmu sebagai tren, dan kemanapun kau pergi, ada jurus pedang." "Lumayan, malah bagus sekali. Kau bisa memahami kondisi pikiran ini di usia yang begitu muda, dan kau tak terkalahkan di antara teman-temanmu dalam penggunaan pedang. Anak kecil, kau benar-benar beruntung dalam hal cinta. Jika gadis kecil ini dan kau bertarung dengan sekuat tenaga kemarin, hasilnya tidak akan diketahui." Xuanyuan Zantian menggelengkan kepalanya dan berkomentar berulang kali. Ye Bufan sangat setuju dengan hal ini. Dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Leng Qingqiu, dia pasti bisa melawan lawan yang levelnya lebih tinggi. Dia memang tidak yakin akan menang. Semua orang yang berdiri di sana berkomentar dan menonton pertunjukan, tetapi orang yang berada di bawah tekanan paling besar saat ini adalah Hua Ruyu yang berdiri di atas panggung.
Pada saat Leng Qingqiu menghunus pedangnya, niat pedang yang baru saja dikumpulkannya langsung runtuh dan tidak bisa lagi dipadatkan sama sekali. Pada saat ini, Hua Ruyu menjadi pucat, wajahnya pucat, kakinya mulai gemetar, dan seluruh tubuhnya tertekan. Dia tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk menghunus pedangnya di depan lawan. Ini adalah kemenangan telak dengan kekuatan pedang. Ekspresi Hua Xijin di panggung penonton juga berubah. Meskipun kedua pria itu belum bergerak, dia tahu bahwa muridnya telah dikalahkan. Perbedaan konsepsi artistik pedang tidaklah sedikit. Kenshin benar-benar menghancurkan niat pedang. Aku menyerah. Hua Ruyu berkata terus terang dan langsung mengambil kembali pedang di tangannya. Ini, terjadi kegaduhan lagi di tempat kejadian. Beberapa orang berkuasa dapat melihat konsep artistiknya, tetapi beberapa penonton biasa sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Keduanya menghunus pedang, dan mereka bahkan tidak bertarung, jadi mengapa salah satu dari mereka mengaku kalah? Tapi tak peduli apa, untung saja Peri Hanjian menang, dan tak lama kemudian terdengar sorak-sorai gemuruh. Setelah wasit mengumumkan hasilnya, Leng Qingqiu berbalik dan menatap Tetua Agung Li Miaozhen, aku telah memenuhi janjiku kepada sekte. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melompat dari ring. Ini, Li Miaozhen tidak tahu apakah harus senang atau marah saat ini, dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Secara logika, ini adalah hasil yang baik bagi pengikut sekte untuk mendapatkan tempat ketiga, dan mereka seharusnya senang. Namun sekarang Leng Qingqiu telah memenuhi janjinya sebelumnya, yang berarti dia akan mengikuti Ye Bufan selanjutnya. Bagaimana dia bisa bahagia? Baiklah, permainan pertama sudah berakhir, dan sekarang permainan kedua dimulai. Baili Singkong melangkah maju untuk membantu meredakan rasa malu dan langsung mengumumkan dimulainya permainan berikutnya. Di bawah pengawasan orang banyak, Ye Bufan dan Wang Chen melangkah ke atas panggung bersama.